warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana menginput transaksi dengan aplikasi Zahir Accounting 6 ini. Jadi langkah pertama untuk menginput transaksi dengan aplikasi Zahir ini, klik membuat data baru. Lalu kita isi dan sesuaikan informasi perusahaan ini dengan file yang sudah disediakan. Pada file tersebut tertera nama perusahaannya, yaitu PT Sumber Rejeki. Lalu isi nama perusahaannya dengan PT Sumber Rejeki. Setelah nama perusahaan, lalu isi alamat perusahaan sesuai dengan file yang sudah tersedia, yaitu Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Setelah alamat perusahaan sudah diisi, lalu kita isi negaranya dengan Indonesia, lalu kotanya dengan Jakarta. Lalu untuk kode posnya kita isi sesuai dengan informasi dari perusahaannya, yaitu 12345. Lalu untuk nomor telepon, email, dan website itu opsional untuk diisi ya. Lalu klik lanjutkan. Lalu untuk periode akuntansinya, awal bulannya kita pilih di bulan Januari. Tahunnya 2025, lalu tutup buku akhir tahunnya di bulan Desember, lalu klik lanjutkan. Klik lanjutkan, lalu proses. Lalu kita tunggu sampai muncul seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita isi bidang usaha PT Sumber Rejeki ini, kita sesuaikan dengan file yang sudah disediakan. Di sini tertera jenis usaha pada sumber rejeki ini, yaitu perdagangan umum. Lalu kita isi di Zahirnya pun juga sama, perdagangan umum. Lalu klik lanjutkan, lalu klik ya. Kita tunggu proses ini sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu kode mata uangnya ini kita isi dengan rupiah atau IDR, lalu klik lanjutkan. Lalu kode mata uang asingnya kita isi dengan USD atau dolar. Lalu kita ubah cross tukarnya, karena dari pertukaran uang dolar ke rupiah itu saat ini yaitu 16.500. Lalu klik lanjutkan, lalu klik selesai. Lalu kita tunggu prosesnya sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita kembali ke file yang tadi untuk melihat proses dari kelanjutan transaksi ini. Dapat dilihat dari file ini, langkah selanjutnya itu kita disuruh mengisi saldo akun usaha menggunakan neraca ini. Tapi pertama-tama kita lihat dulu apakah ada akun yang diubah, dan ternyata ada, yaitu akun-akunnya yaitu piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang, utang usaha menjadi utang dagang, lalu penjualan produk 1 menjadi penjualan barang dagang, dan biaya 1 menjadi HPP. Langkah awal untuk mengubah akun-akun yang ada di file tadi itu, kita klik data rekening, lalu kita cari akun-akun yang ingin diubah, yaitu ada akun piutang usaha. Kita cari piutang usaha, kita klik 2 kali, lalu kita klik OK.
Lalu kita ganti nama piutang usaha menjadi piutang dagang. Lalu klik rekam. Lalu lanjut ke akun selanjutnya, yaitu akun persediaan 1 dan diubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu kita cari persediaan 1, kita klik 2 kali, klik OK. Lalu kita ganti persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang. Lalu klik rekam. Kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu hutang usaha. Kita ganti menjadi hutang dagang. Cari hutang usaha. Klik 2 kali, klik OK, ganti menjadi hutang dagang, lalu klik rekam. Kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu adalah akun penjualan produk 1. Kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Kita cari penjualan produk 1, klik 2 kali, klik OK, lalu kita ganti penjualan 1 menjadi penjualan barang dagang, lalu klik rekam. Setelah sudah, lalu kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu harga pokok penjualan. Klik 2 kali, lalu klik OK. Kita ganti menjadi HPP atau harga pokok penjualan, lalu klik rekam. Lalu kita cek apakah sudah ada akun HPP. Ternyata sudah ada. Lalu kita klik tutup. Setelah kita mengganti nama-nama akun tadi, lalu kita akan mengisi saldo awal akun. Caranya klik setting, saldo awal, lalu saldo awal akun. Lalu kita sesuaikan dengan akun dan nominal yang ada di dalam laporan neraca ini. Contohnya yaitu kas sebesar 3.500.000. Lalu kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu bank sebesar 25.500.000. Lalu akun selanjutnya yaitu piutang dagang sebesar 4.550.000. Lanjut, lalu persediaan barang dagang sebesar 13.815.000. Kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Kita lanjut, yaitu kendaraan sebesar 125 juta. Lalu akun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan dikarenakan minus 12.500.000. Desainnya kita menuliskan dengan cara
min 12.500.000. Akun selanjutnya yaitu utang dagang sebesar 16.875.000. Akun selanjutnya yaitu utang gaji sebesar 2.115.000. Lalu kita lanjut ke akun selanjutnya yaitu utang bank sebesar 81.375.000. Kita lanjut ke akun selanjutnya yaitu modal disetor sebesar 35.500.000. Lalu akun yang terakhir yaitu laba ditahan sebesar 26.300.000. Setelah nominal dan akun sudah sesuai, kita bisa lihat jika nilai sebar sudah 00, maka itu artinya sudah balance. Lalu kita klik rekam. Lalu kita kembali ke file tadi untuk melihat langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo piutang. Caranya kita klik setting, saldo awal, lalu masukkan saldo awal piutang usaha, lalu klik baru, lalu klik pojok kanan nama pelanggan. Karena belum ada daftar nama pelanggan yang kita masukkan, kita klik baru, kita sesuaikan nama perusahaannya dengan daftar di saldo piutang. Pertama yaitu PT Megantara. Untuk tipenya itu customer, kita bisa lihat di file tadi. Nah, terlihat tipenya customer. Lalu kita klik rekam, lalu klik ya. Lalu kita klik baru lagi. Kita masukkan nama perusahaan yang kedua, yaitu PT Unggul Utama. Kita copy, lalu kita tulis PT Unggul Utama, tipenya jangan lupa customer, lalu klik rekam, lalu klik ya. Kita klik baru lagi, tambahkan nama perusahaan yang ketiga, yaitu CV Cipta Kreasi. Kita copy, lalu kita pindahkan tipenya customer, lalu kita klik rekam, kita klik ya. Sudah, kita klik OK, lalu kita klik OK, kita isi, sesuaikan dengan daftar saldo piutangnya. Untuk tanggal itu tanggal 1 bulan 12 2024. Lalu selanjutnya kita isi nomor invoice-nya, yaitu INC01. Kita isi. Lalu jangan lupa untuk mengisi nilai piutangnya. Nilai piutang dari PT Megantara yaitu sebesar 1.250.000.
Setelah sudah, lalu kita klik rekam. Sudah muncul, kita klik baru untuk menambahkan PT yang kedua. Klik pojok kanan, lalu klik customer nomor 2, lalu klik OK. Lalu kita ubah nomor invoice-nya dulu, kita isi, yaitu INV02. Selanjutnya kita ubah tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 11 2024. Lalu klik OK. Lalu jangan lupa masukkan nilai piutangnya sebesar 2.450.000. Lalu kita klik rekam. Sudah muncul, lalu kita klik baru lagi, klik pojok kanan nama pelanggan, lalu klik customer nomor 3, klik OK. Lalu kita sesuaikan dulu tanggalnya, itu tanggal 25 bulan 11 2024. Klik OK. Lalu untuk nomor invoice-nya itu INV-03 dan nilai piutangnya sebesar 850.000. Lalu kita klik rekam. Sudah muncul semuanya. Lalu kita samakan totalnya, yaitu 4.550.000, dan ternyata sama. Lalu kita lanjut ke pengisi proses selanjutnya, yaitu untuk mengisi saldo hutang. Caranya, kita tutup terlebih dahulu, lalu kita klik setting, lalu saldo awal hutang usaha. Karena belum ada, kita klik baru, lalu klik pojok kanan nama pemasok. Karena belum ada data nama vendornya, kita klik baru, lalu kita isi nama perusahaannya sesuai data tersebut. Pertama, PT Sinar Elektro. Dan untuk tipenya itu adalah dia sebagai vendor. Lalu kita sesuaikan, lalu kita rekam. Kita klik ya, kita klik baru lagi, kita masukkan nama PT yang kedua, yaitu Sivirium Jaya. Kita masukkan tipenya vendor, jangan lupa, lalu kita klik rekam, klik ya, kita klik baru lagi, kita masukkan vendor yang ketiga, yaitu CV Cipta Kreasi. Kita copy, lalu kita klik kan tipenya, jangan lupa vendor, lalu klik rekam, lalu klik ya. Oke, sudah semua, lalu kita klik OK. Dan setelah itu untuk tanggal dan nama vendornya jangan lupa. Untuk tanggal itu tanggal 4 bulan 12 2024. Lalu klik OK. Dan untuk nomor invoice-nya jangan lupa INV-01. Kita copy, lalu kita paste, dan nilai piutangnya jangan lupa untuk dimasukkan, itu sebesar 110 juta. Lalu kita klik rekam.
Sudah masuk, kita klik baru lagi, klik pojok kanan nama pemasok, kita klik vendor yang kedua, kita klik OK. Untuk tanggalnya jangan lupa diubah, yaitu tanggal 5 bulan 11, tanggal 5, lalu klik OK. Nomor invoice-nya yaitu NV-02, dan untuk nilai hutangnya jangan lupa diisi, yaitu sebesar 6.025.000. Lalu klik rekam, kita klik baru lagi, klik pojok kanan nama pemasok, kita masukkan vendor yang ketiga, kita klik OK. Lalu kita masukkan tanggal, nomor invoice, dan nilai hutangnya. Lalu klik rekam. Setelah sudah muncul semua, kita sesuaikan totalnya, yaitu sebesar 16.875.000. Kita sesuaikan dengan saldo hutangnya di file tadi, dan ternyata sama. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita perlu memasukkan saldo persediaan. Caranya, kita tutup terlebih dahulu, kita klik setting, saldo awal, lalu klik saldo awal persediaan, lalu klik baru, lalu klik kode barang pojok kanan, lalu karena belum ada data persediaan, lalu kita klik baru, lalu kita masukkan kode barangnya, sesuaikan dengan file yang tadi, yaitu untuk kipas angin, kode barangnya B01. Lalu klik rekam. Kita klik baru lagi, kita masukkan kode barang yang kedua, yaitu B02 untuk rice cooker. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi, masukkan kode barang yang ketiga, yaitu radio FM, dan kode barangnya B03. Lalu klik rekam. Kita klik baru lagi, kita masukkan kode barang yang selanjutnya, yaitu di kode barang B04, yaitu TV20. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi, masukkan barang yang selanjutnya, yaitu
di kode barang B05 ya adalah TV 14. Lalu klik rekam. Barang yang selanjutnya kita klik baru. Kita masukkan, yaitu di kode barang B06 ada nama barangnya itu mesin cuci. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi. Masukkan kode barang yang terakhir yaitu B07, yaitu kulkas. Lalu kita klik rekam. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita masukkan stok awal di B01, yaitu jumlahnya itu 5 dan HPP-nya 75.000. 5 dan untuk HPP-nya 75.000. Lalu klik rekam. Kita klik baru lagi. Masukkan kode barang yang kedua. Klik OK. Kita isi stok awal dan harga pokoknya. Untuk stok awalnya itu B022 dan HPP-nya 125.000. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi. Masukkan kode barang yang ketiga. Kita isi stok awal dan HPP-nya. Untuk yang ketiga itu stok awalnya 7 dan HPP-nya 35.000. Lalu kita klik rekam. Lalu kita lanjutkan kode barang yang selanjutnya yaitu B04. Kita klik OK. Lalu jangan lupa memasukkan stok awal dan HPP. Untuk di kode B04 stok awalnya 4 dan HPP-nya 825.000. Lalu klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Lalu masukkan kode barang yang selanjutnya yaitu B05. Kita klik OK. Kita masukkan stok awal dan HPP-nya. B05 stok awal 8 dan total HPP-nya 315. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi. Masukkan kode barang yang selanjutnya yaitu B06. Kita klik OK. Jangan lupa untuk memasukkan stok awal dan HPP-nya. Untuk stok awalnya itu 4 dan HPP-nya 375.000. Lalu kita klik rekam. Kita klik baru lagi. Kita masukkan kode barang yang terakhir yaitu B07. Kita klik OK. Lalu kita masukkan stok awal dan HPP-nya.
yaitu 5 dan 1.125 HPP-nya. Lalu kita klik rekam. Setelah sudah semua, kita sesuaikan nominalnya yaitu 13.815. Apakah sama dengan saldo persediaan? Ternyata sama. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan di sini kita akan melakukan penginputan biaya operasional. Caranya kita tutup terlebih dahulu, kita klik ya, lalu klik OK, lalu kita ke menu kas dan di bank, lalu klik kas keluar. Kenapa di sini kita memilih kas keluar? Karena pada transaksi tersebut menyatakan bukti kas keluar, yang dimana keterangannya pembayaran pemasangan iklan di radio melalui bank. Lalu kita klik baru, lalu kita klik pojok kanan penerimaan, kita lihat nama dari perusahaannya itu dia dari CV Trimegah. Karena belum ada di daftar, kita klik baru, lalu kita masukkan nama perusahaannya yaitu CV Trimegah. Dan untuk tipenya itu adalah vendor. Lalu klik rekam, lalu klik ya, lalu kita klik CV Trimegah, lalu kita klik OK. Lalu kita ubah tanggalnya, kita sesuaikan dengan informasi transaksinya. Di sini di buktinya itu pada tanggal 3 Januari 2025. Kita klik OK. Lalu untuk kode akunnya itu adalah beban iklan. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan nilainya itu sebesar 250.000. Kita masukkan 250.000. Kursor kita arahkan ke tulisan sebesar. Sudah muncul angkanya sebesar Rp250.000. Lalu kita klik rekam. Ketika sudah muncul, kita klik tutup. Lalu kita lihat untuk transaksi selanjutnya yaitu pembayaran piutang sebagian. Caranya, kita klik penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Lalu klik baru,
Lalu kita masukkan dari mana transaksi itu berasal, yaitu transaksi tersebut berasal dari diterima dari PT Megantara. Kita klik pojok kanan, lalu kita klik OK. Dan jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu 6 Januari 2025. Lalu klik OK. Lalu klik No Invoice. Lalu klik OK. Sudah masuk. Dan jangan lupa untuk mengganti jumlah dibayarannya sesuai dengan nominal di transaksi itu sebesar 750.000. Lalu kita klik rekam. Sudah muncul di home pembayaran piutang usaha. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginput transaksi sales order. Caranya kita ke menu penjualan, lalu klik order penjualan, lalu klik baru. Lalu klik pojok kanan nama pelanggan. Lalu kita lihat dari mana orderan tersebut. Ternyata dari PT Bayu Segara. Karena belum ada, kita klik baru. Lalu kita masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Bayu Segara. Lalu tipenya itu customer. Lalu kita klik rekam. Kita klik ya. Kita klik PT Bayu Segara. Kita klik OK. Lalu kita ubah tanggalnya di transaksi, tertera tanggalnya itu pada tanggal 8 Januari 2025. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat barang apa saja yang diorder oleh PT Bayu Segara, yaitu barang B03 dan B05. Kita klik nomor barang, lalu kita klik B03, lalu OK. Lalu ordernya kita tulis 1, dan kita untuk harganya diisi yaitu Rp75.250. Lalu untuk pajaknya jangan lupa diganti dengan VAT. Lalu klik OK. Lalu untuk pengisian no barang yang kedua itu kita klik no barang, kita klik B05, lalu OK. Lalu ordernya kita isi 1, dan untuk harganya itu kita isi dengan Rp495.000. Dan untuk pajaknya kita ubah menjadi VAT. Lalu klik OK. Lalu kita ubah tanggal pengantarnya itu menjadi tanggal 9 Januari 2025. Kita klik OK. Sudah. Lalu klik rekam. Sudah, klik batal, dan sudah tampil di home order penjualan.
lalu klik tutup. Lalu kita kembali ke file untuk melihat transaksi selanjutnya. Di sini tertera transaksi selanjutnya adalah penjualan kredit dengan uang muka. Caranya itu seperti ini. Pertama kita klik uang muka penjualan, lalu kita klik baru, lalu masukkan nama pelanggannya, yaitu PT Bayu Segara. Klik OK. Pada transaksi ini tertera uang mukanya itu sebesar 100.000. Lalu kita ubah tanggalnya, yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. Lalu klik OK. Lalu pajaknya kita menggunakan FAT, lalu klik OK. Lalu klik rekam. Sudah terlihat di home uang muka penjualan. Jadi untuk melanjutkan transaksi selanjutnya, kita lihat di modulnya. Dalam modul tertera pembelian kredit dengan biaya pengiriman yang dilakukan oleh founder PT Lancar Jaya. Caranya, kita klik pembelian, lalu klik invoice pembelian. Lalu kita klik baru. Setelah sudah masuk, kita klik pojok kanan nama pemasok. Dikarenakan PT Lancar Jaya belum terdaftar di nama vendor, kita klik baru. Lalu kita isi nama perusahaannya dengan PT Lancar Jaya. Lalu kita isi tipenya itu dengan vendor, lalu kita rekam, lalu kita klik ya. Setelah sudah kita pilih, kita klik OK. Lalu tanggal fakturnya kita ubah, kita lihat. Dalam modul tertera 13 Januari. Lalu kita ubah menjadi 13 Januari 2025. Lalu kita isi nomor barangnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu barang apa saja yang diperlukan. Yang pertama itu ada B01 dengan deskripsi kipas angin, dikirimnya 10 dengan harga 73.000. Caranya kita klik no barang, lalu kita pilih B01, kita klik OK, lalu kita ketik diterimanya dengan 10, lalu harganya kita ubah menjadi 73.000. Kita lanjutkan barang yang kedua. Kita lihat dalam modul, terlihat barang yang kedua itu B02 dengan 10 yang dikirim dengan harga 121.000. Kita klik barangnya, kita pilih B02, lalu kita klik OK, lalu kita ketik diterimanya dengan 10 barang atau pieces, lalu kita ketik harganya menjadi 121.000. Lalu kita lanjutkan barang yang ketiga. Kita lihat dalam modul, di sana tertera B03 dengan yang dikirimnya 5 dengan harga 65.000. Caranya sama seperti tadi, kita klik barangnya, kita pilih B03, lalu kita klik OK, lalu diterima kita ketik 5 dan harganya kita ubah menjadi 65.000. Lalu setelah itu kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 10 Maret 2025. Lalu setelah itu kita isi termin pembayarannya. Kita lihat dalam modul,
tertera ketentuannya yaitu 2/10 N/30, yang artinya jika pembayarannya kurang dari 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Jika melewati dari 10 hari maka jumlah faktur yang harus dibayar full selama 30 hari. Lalu kita kembali ke Zahir, kita klik pojok kanan term pembayaran, kita ketik hari diskonnya dengan 10, lalu hari jatuh temponya dengan 30, dan diskon awalnya 2%, kita klik OK. Lalu setelah itu kita cek apakah ada biaya pengiriman, dan dalam transaksi ini ternyata ada biaya pengiriman atau pengantarnya yang dimana itu nominalnya sebesar 100.000. Lalu kita kembali ke Zahir, lalu kita isi biaya lain-lainnya dengan sebesar 100.000. Setelah sudah, kita klik rekam. Lalu kita klik batal, dan yang dimana transaksi tadi yaitu dari PT Lancar Jaya sudah terdaftar di penerimaan barang. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, kita lihat modulnya. Lalu transaksi selanjutnya yaitu biaya operasional, kebersihan dan keamanan, yang dimana ini tuh bukti kas keluar dan dibayar kepada ketua lingkungan dengan keterangan pembayaran kebersihan dan keamanan menggunakan kas dengan jumlah 51.000. Caranya kita pergi ke kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Setelah itu kita klik baru. Setelah masuk, kita pilih akun kasnya menggunakan kas. Lalu kita isi penerimaan kasnya, karena belum ada kita klik baru. Lalu kita isi perusahaannya itu dengan menggunakan nama ketua lingkungan dengan tipenya itu others. Setelah sudah, lalu kita rekam, kita klik ya, lalu kita pilih nama yang sudah kita buat tadi, kita klik OK. Setelah sudah kita ubah tanggalnya, tapi terlebih dahulu kita lihat dalam modul di dalam transaksi tertera 15 Januari. Lalu kita ubah menjadi 15 Januari 2025. Setelah sudah, lalu kita pilih akunnya yaitu beban lain-lain. Setelah nama akun sudah diisi, lalu kita isi nilainya itu dengan nominal sebesar 51.000. Lalu kita klik dan kita rekam. Lalu kita klik batal dan transaksi sudah muncul. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi yang ketujuh, yaitu pembayaran hutang dengan diskon tambahan yang dilakukan oleh CV Riung Jaya. Caranya, dalam Zahir kita klik pembelian, lalu kita pilih menu pembayaran hutang usaha, lalu kita klik baru dan kita pilih akun kasnya dengan bank, dan penerimanya kita pilih CV Riung Jaya, lalu kita klik OK. Setelah itu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 17 Januari, dan dalam Zahirnya tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 17 Januari 2025. Lalu no invoice-nya kita klik, kita pilih INV02, lalu kita klik OK. Dalam modul diskonnya itu sebesar 275.000, lalu kita isi diskon dalam Zahirnya itu sebesar 275.000, dan jumlah bayarnya kita lihat
dalam transaksi tertera 1.250.000. Lalu kita isi jumlah dibayar dalam Jahirnya 1.250.000. Setelah sudah, lalu kita klik rekam. Setelah sudah, kita klik batal, dan transaksi tadi sudah tampil di home pembayaran utang usaha. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan tunai yang dilakukan oleh Ude Rahayu. Cara dalam Jahirnya, kita klik penjualan, lalu pilih menu invoice penjualan, lalu kita klik baru, lalu kita isi nama pelanggannya. Karena data nama pelanggannya belum tertera, yaitu kita klik baru, lalu nama perusahaannya kita tulis menjadi Ude Rahayu. Lalu tipenya itu customer. Setelah itu kita klik rekam, kita klik ya, lalu kita pilih Ude Rahayu, lalu kita klik OK. Tanggal faktura kita ubah, kita lihat tertera di transaksi yaitu tanggal 20 Januari. Lalu tanggal faktura kita ubah menjadi 20 Januari 2025. Untuk mengisi no barang, kita lihat dalam transaksinya barang yang dibeli itu B01 dengan dikirimnya 2 dengan harga 135.000 dan ada pajaknya yaitu sebesar 10%. Kita klik no barang, lalu kita pilih B01, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih nomor dikirimnya itu sebesar 2 dengan harga 135.000. Lalu kita isi pajaknya dengan FAT, lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut barang yang kedua, yaitu kita lihat dalam modul tertera B03 dengan dikirimnya 4 dengan harga 75.250. Kita klik no barang, lalu kita pilih B03, lalu kita klik OK. Setelah itu dikirimnya kita isi menjadi 4 dan harganya kita ubah menjadi 75.250. Dan untuk pajaknya kita ubah menjadi FAT, lalu kita klik OK. Lalu lanjut untuk barang yang ketiga, yaitu kita lihat dalam modul barang yang ketiga yaitu B06 dengan dikirimnya 1 dengan harga 611.250. Sama seperti tadi, kita pilih barang B06, lalu kita klik OK. Lalu dikirimnya kita isi dengan nominal 1 pieces dengan harga 618.250. Lalu setelah sudah, kita isi pajaknya dengan FAT. Kita pilih FAT, lalu kita pilih klik OK. Lalu kita lanjutkan barang yang terakhir. Kita lihat dalam modul barang yang terakhir itu B05 dengan dikirimnya 3 dan harganya itu 495.000. Caranya sama seperti tadi, kita pilih B05 lalu kita klik OK dan dikirimnya kita isi sesuai dengan yang di modul tadi dan harganya itu sebesar 495.000. Dan untuk pajaknya juga diisi dengan FAT, lalu kita klik OK. Jika barang semua sudah dicatat, maka kita lihat dalam modul apakah ada keterangan tambahan, dan ternyata ada terminnya itu menggunakan tunai. Dalam Jahirnya kita checklist
tunai. Lalu kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 17 Maret 2025. Lalu setelah itu kita klik rekam. Lalu kita klik batal dan transaksi tersebut sudah muncul di home invoice penjualan. Lalu kita klik tutup. Untuk transaksi yang ke-9 yaitu pembayaran hutang dengan giro mundur, tanggal 21 Januari dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro dengan sebesar 4.725.000 melalui giro. Caranya dalam Jahirnya, pertama kita klik pembelian, lalu pilih pembayaran hutang usaha. Setelah sudah muncul, lalu kita klik baru. Lalu kita masukkan PT Sinar Elektro, lalu kita klik OK dan kita isi tanggalnya. Tapi sebelum kita lihat modul dulu, pada modul tertera pada tanggal 21 Januari 2025. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik My Invoice-nya, lalu kita klik INV 01, lalu kita klik OK. Pada kolom jumlah dibayarnya kita ubah menjadi 4.725.000. Setelah sudah terisi, kita cek dalam modulnya. Di sana tertera melalui giro dengan giro BG 00011. Dalam Jahirnya kita cek list gironya, lalu kita rekam. Setelah itu kita isi nomor gironya, yaitu dengan BG 000 dan 11. Lalu tanggalnya kita lihat tanggal 28 Januari 2025. Setelah sudah diisi tanggalnya, maka kita klik OK, lalu kita klik iya. Lalu kita klik batal dan transaksi tadi sudah muncul di home pembayaran hutang usaha. Lalu kita klik tutup. Lalu transaksi selanjutnya yaitu transfer kas ke bank dengan bukti setor dengan jumlah 1.280.000. Caranya kita pergi ke kas dan bank, lalu kita pilih transfer kas. Setelah itu dari itu kita ubah menjadi akun kas, lalu kita klik OK. Setelah itu nya kita ubah menjadi akun bank, lalu kita klik OK. Lalu kita isi tanggalnya itu dengan 24 Januari 2025. Lalu refnya itu kita isi dengan trans 1, nilainya kita isi dengan nominal 1.280.000. Lalu kita rekam, kita klik batal. Lalu kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu kita lihat dalam modul tertera pencairan giro atau giro keluar. Tanggal 28 Januari 2014 ditemukan pencairan giro, dan untuk pembayaran hutangnya itu yang terjadinya itu pada tanggal 21 Januari 2013. Lalu caranya dalam Jahir, kita pergi ke kas dan bank, lalu kita pilih menu giro keluar.
Setelah kita masuk dalam home giro keluar, di sana tertera transaksi untuk PT Sinar Elektro. Dan caranya untuk menghapus giro keluar ini, kita klik kanan lalu kita klik giro cair. Setelah itu kita klik OK. Dan kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Dan transaksi untuk PT Elektro sudah terhapus, yang artinya giro itu sudah keluar. Lalu kita klik tutup. Lalu kita pergi ke transaksi selanjutnya, yaitu penyesuaian barang rusak di gudang tanggal 29 Januari 2014. Telah ditemukan satu unit TV 20 inch dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Lalu caranya dalam Jahir, kita pergi ke persediaan, lalu kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang, lalu kita klik baru, lalu kita isi tanggalnya itu dengan tanggal 29 Januari 2025. Kita klik OK. Setelah tanggal sudah diisi, kita isi keterangannya itu dengan penyesuaian persediaan 1 unit TV 20 inch. Lalu kita isi nama barangnya dengan B04, yaitu TV 20 inch. Lalu kita isi jumlahnya itu dengan -1, dikarenakan barang satu yang rusak yaitu unit TV 20 inch. Dan kita isi nama akunnya, yaitu dengan akun penyesuaian persediaan. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Dan transaksi sudah masuk, lalu kita klik tutup. Di sini kita akan mengecek laporan dari transaksi yang sudah kita input sebelumnya. Caranya, kita klik laporan, lalu kita klik arus kas rincian. Setelah itu, tanggalnya dari tanggal 1 bulan Januari 2025 hingga tanggal 31 bulan Januari 2025. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat nominal akhir dari laporan arus kas itu sebesar 26.525.675. Nah, setelah itu kita close. Lalu kita akan mengecek laba rugi dari laporan yang sudah kita input, sama di sininya dari bulan Januari tahun 2025 hingga bulan Januari tahun 2025. Lalu kita klik OK. Kita lihat nominal akhir dari laba rugi yaitu sebesar 113.250. Lalu kita close. Lalu laporan terakhir yang kita lihat itu adalah laporan raca standar. Tahun dan bulannya sama. Lalu kita klik OK. Kita lihat nominal akhir dari total harta itu yaitu sebesar 158.770.675. Lalu kita lihat total akhir dari kewajiban dan modalnya itu sebesar 158.770.675, yang dimana hasilnya itu adalah balance. Lalu kita close.
Dan inilah laporan keuangan yang dari transaksi yang sudah kita input. Sekian dari tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.